Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan kisah dan kasus bisa dikatakan pelaku ini merupakan pembunuh berdarah dingin. Dikarenakan tujuan pelaku membunuh ingin membuat mantan bosnya atau majikan merasa menderita kehilangan dari korban. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini terjadi di Batam, Kepulauan Riau, yang berlokasi di perumahan Everfresh Mitra Raya, Blok H2, nomor 53A, Batam. Pada tanggal 7 Juni 2021, di lokasi itulah tinggal seorang wanita lansia keturunan Tionghoa berusia 67 tahun, bernama Kui Hiong. Wanita lansia ini layaknya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Pada hari itu, dirinya pun sedang memasak sambil menelpon anaknya yang berada di Pekanbaru. Memasuki jam 17.00, datanglah seorang wanita, merupakan anak dari Kui Hiong bernama Ice Tresnawati. Pada awal kedatangan itu, kondisi rumah pun terlihat sangat sepi. Lalu Ice masuk ke dalam rumah dan pintu pun dalam kondisi tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah, Ice mendapati adanya masakan yang belum selesai dimasak, serta ada kopi yang masih hangat. Setelah mencari, Ice pun menemukan sang ibu sedang tidur sambil ditutupi selimut. Ice di depan kamar berulang kali memanggil, namun ibunya tidak ada respon. Setelah diperiksa, Ice pun mendapati ibunya sudah tidak bergerak lagi. Ice segera menghubungi sanak keluarga lainnya dan membawa tubuh sang ibu ke rumah sakit Bunda Halimah. Setibanya di rumah sakit, Kui Hiong pun dinyatakan telah meninggal dunia. Awalnya keluarga menyangka jika Kui Hiong ini meninggal karena sakit. Namun berbeda dengan pemeriksaan dokter dari rumah sakit, dokter menemukan adanya kejanggalan pada tubuh korban. Melihat adanya kejanggalan itu, pihak rumah sakit akhirnya menghubungi Polsek Batam Kota dan melaporkan jika ada yang membawa orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Terdapat beberapa tanda-tanda yang tidak wajar untuk kematian yang normal. Adanya laporan itu, polisi segera datang untuk melihat kondisi korban secara langsung. Dari pemeriksaan tubuh luar korban, ditemukan adanya memar pada leher, dada, bahu, dan kepala. Luka yang diderita di bagian kepala diduga akibat benda tumpul. Selain itu, tangan kanan korban dalam kondisi patah. Dengan adanya informasi mengenai kondisi korban, pihak kepolisian pun segera menggali keterangan dari kesaksian keluarga, serta tubuh korban akan dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab korban kehilangan nyawanya. Berdasarkan keterangan dari Ice, ketika dirinya mendapati sang ibu tidak ada respon, dia pun tidak melihat adanya kondisi kekerasan pada tubuh sang ibu, karena menyangka jika ibunya meninggal dunia akibat sakit. Namun Ice menjelaskan ada kejanggalan ketika dirinya datang. Dia pun melihat adanya masakan yang belum jadi dan ada kopi yang masih hangat. Selain itu, ibunya bukan sosok ceroboh. Sang ibu selalu menyelesaikan masakan dan meminum kopi setelahnya baru pergi tidur. Bahkan ibunya pun selalu waspada jika ada yang tidak dikenal datang ke rumah, seperti kurir pengantar paket. Sang ibu selalu meminta diletakkan di depan rumah. Setelah kurir itu pergi, barulah ibunya keluar untuk mengambil barang tersebut. Terkecuali jika sudah mengenalnya, biasanya sang ibu pun langsung membukakan pintu. Polisi yang mendengar kesaksian dari keseharian korban segera datang ke rumah korban dan melakukan olah TKP. Polisi menemukan adanya kunci menggantung di teralis pintu. Polisi pun mencurigai jika pelaku kenal dengan korban
lantaran tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan pada pintu rumah. Pihak kepolisian melakukan pengecekan ke sejumlah titik lokasi CCTV di sekitaran rumah korban. Dari hasil penelusuran polisi pun menemukan adanya gelagat dari pria mencurigakan dengan menggunakan jaket berwarna hitam, memakai topi dan masker. 30 menit berselang, pria itu pun keluar dari rumah korban. Namun anehnya, pria itu keluar dengan membuka jaketnya, yang diduga untuk menghindari kecurigaan pos penjagaan security perumahan. Pria itu pun sepintas terlihat tenang dan santai ketika keluar dari rumah korban. Rekaman CCTV itu dicocokkan dari jam 13.00 hingga jam 16.30 dan ketika salah satu keluarga dari korban kembali datang ke rumah. Pihak kepolisian masih mempelajari rekaman CCTV dan gerak-gerik dari terduga pelaku ini. Setelah polisi memastikan jika orang yang datang ke rumah korban diduga sebagai pelaku pembunuhan, polisi pun memperlihatkan rekaman CCTV itu kepada pihak keluarga. Ternyata sosok terduga pelaku ini bukanlah orang asing dan keluarga korban pun mengenalinya sebagai Samsul Arifin. Mengenai sosok terduga pelaku, Samyaji, security perumahan pun mengetahui jika dirinya sering melihat terduga pelaku bolak-balik ke rumah korban. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun segera bergerak cepat untuk melakukan pelacakan keberadaan dari terduga pelaku. Setelah dilakukan pelacakan oleh polisi mendapatkan lokasi terduga pelaku berada di kawasan Pungur. Diketahui lokasi tersebut merupakan rumah pamannya. Setelah memastikan posisi terduga pelaku berada di rumah, polisi langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Samsul Arifin berusia 22 tahun. Namun ketika penangkapan, pelaku ini berusaha mencoba kabur dan melawan polisi. Meskipun sudah diberikan tembakan peringatan, tembakan itu pun tidak dipedulikan dan terpaksa hadiah timah panas bersarang di kedua kakinya dan pelaku berhasil ditangkap tepat tanggal 9 Juni 2021. Pada saat kita melakukan pengejaran terhadap dia, dilakukan tembak peringatan, tetapi yang bersangkutan juga tidak mengendahkan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas seperti itu. Setelah menjalani perawatan, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi, pelaku mengakui perbuatannya jika dirinya lah merupakan pelaku pembunuhan atas korban Kui Hyong. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tidak menyesal dan merasa puas bisa membalas dendam serta membuat mantan bosnya menderita. Sebenarnya pelaku ini tidak punya masalah dengan korban, tetapi memiliki masalah dengan anaknya yang bernama Edi Sugianto, merupakan mantan bosnya. Pada tahun 2019, pelaku ini merupakan karyawan di sebuah perusahaan PT Selu Mulia Perkasa yang dipimpin oleh Edi Sugianto. Namun pada bulan Februari 2021, pelaku dipecat lantaran dirinya sudah beberapa kali melakukan kesalahan dengan menggunakan uang perusahaan. Bahkan di luar pekerjaannya pun, sosok pelaku ini memiliki banyak masalah yang berhubungan dengan keuangan. Akhirnya 6 Februari 2021, Edi memecat pelaku. Namun pelaku mengaku cara Edi memecat yang membuatnya sakit hati. Pelaku dimarahi, dimaki, lalu diusir dari kantor di depan orang banyak yang membuat dirinya merasa dendam kepada Edi. Pelaku ini diketahui merupakan seorang residivis kasus begal. Akhirnya berpikir untuk membalas dendam kepada mantan bosnya yang menjadi target adalah Kui Hyong, ibunda dari Edi. Selama 4 bulan, pelaku mengamati dan mengintai rumah dari Edi yang tinggal bersama dengan ibunya. Akhir dari pengintaian itu, pelaku mengetahui jam berapa rumah dalam kondisi sepi.
aktivitas rutin dari penghuni rumah, serta modus yang akan digunakan agar bisa masuk ke dalam rumah tanpa dicurigai oleh security perumahan. Pelaku yang sudah hilang nuraninya dan ingin membuat bosnya menderita kehilangan sosok ibu kandung menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan pembunuhan. Pada tanggal 7 Juni 2021, eksekusi akan dilakukan. Pelaku menyiapkan sebuah kardus yang diisi sweater miliknya serta lakban. Lalu kardus tersebut dibalut dengan logo Visalux. Dia pun pergi menuju perumahan Everfresh menggunakan mobil online. Setelah berhasil melewati penjagaan security perumahan, pelaku tiba di rumah korban dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak paket. Lalu keluarlah korban sambil bertanya paket untuk siapa, dan dijawab oleh pelaku untuk Pak Edi. Setelah keduanya berada di garasi rumah, pelaku langsung menarik tangan korban masuk ke dalam rumah. Pelaku memiting leher korban dengan posisi tangan korban berusaha melepaskan genggaman dari pelaku, sementara tangan kanannya memegang kusen pintu. Pelaku yang kesal menutup pintu sekuat tenaga yang membuat tangan korban pun terjepit dan patah. Pelaku memukul dada korban, namun korban berteriak. Pelaku pun membantingnya serta memukul wajah korban yang membuat hidung korban pun mengeluarkan darah, lalu membenturkan kepala korban ke dinding dan menekan dadanya menggunakan lutut, disertai dengan genggaman kuat pada leher korban. Korban yang sudah lansia tidak berdaya, akhirnya meninggal dunia. Tubuh korban dipindahkan ke dalam kamar dan melapisi wajah korban menggunakan lakban. Pelaku sudah menyusun rapi pembunuhan ini yang mengatur seolah-olah korban sedang tidur menggunakan selimut di dalam kamar. Pelaku sempat membersihkan darah serta melepaskan lakban dari wajah korban. Pelaku pun mencari harta benda korban dan menemukan uang 5 juta rupiah di bawah mesin jahit, dan ponsel milik korban pun diambil oleh pelaku. Setelahnya pelaku pun pergi dengan santai tanpa terlihat jika dirinya baru saja melakukan pembunuhan. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana. Pada saat di persidangan, pelaku tidak didampingi oleh pengacara lantaran tidak sanggup untuk membayar. Sehingga majelis hakim menunjuk lembaga bantuan hukum untuk mengawal kasus ini dan mendampingi pelaku selama proses persidangan. Di dalam persidangan, pelaku terbukti melakukan pembunuhan berencana dan jaksa menuntutnya dengan hukuman seumur hidup. Bulan November 2021, majelis hakim menjatuhi vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni vonis 19 tahun penjara. Pihak kejaksaan mengaku akan melakukan banding, tetapi untuk hasil bandingnya, gua nggak berhasil mendapatkan datanya. Semoga saja hasilnya sesuai dengan tuntutan jaksa. Guys, pelaku ini memang bermasalah. Sebaiknya kalau menerima karyawan harus melampirkan SKCK dari kepolisian. Mungkin salah satu cara untuk bisa memfilter jangan sampai ada residivis berada di sekitaran kita. Dan sebaiknya jika ingin memarahi karyawan, janganlah di depan orang lain. Memang kesal mendapatkan karyawan yang bermasalah, tapi berdampak besar kalau karyawan seperti ini yang tidak tahu diri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?